Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Kawan-kawan semuanya, para pecinta Al-Quran, para qori dan qori'ah, para pemerhati, para pengamat, para penyimak semuanya yang sangat saya cintai. Alhamdulillah kita bisa ketemu lagi dan kita akan melanjutkan pelajaran kita tentang belajar nada-nada tilawatil Quran. Nah, dalam pertemuan kali ini kita akan mencoba sedikit mengulas tentang ilmu tata tilawah. Apa ilmu tata tilawah itu? Jadi ilmu tata tilawah adalah ilmu yang membahas tentang teknik-teknik cara praktek mengalunkan nada-nada Al-Quran itu dengan baik dan benar. Jadi ilmu tata tilawah ini yang terpenting sekali adalah mengenai tentang suara, kemudian tentang pernafasan, kemudian tentang tajwid, dan tidak kalah pentingnya adalah keikhlasan kita di dalam membaca yang akan menghasilkan suatu ketenangan penjiwaan kita di dalam mengalunkan ayat-ayat suci Al-Quran ini. Nah, kita akan memulai dari yang pertama, yaitu tentang suara. Sebenarnya tentang suara ini tidak perlu banyak ulasan ya. Yang penting kita bisa menyuarakan A, I, U, itu sudah punya modal. Terlepas apakah itu cara penerapannya itu dengan enteng atau berat, itu soal lain. Itu tidak masalah. Bagi saya itu tidak menjadi masalah. Yang penting di dalam kita menyuarakan ayat-ayat suci Al-Quran itu cengkok, kemudian pernapasan, tajwid, dan keikhlasan sudah kita kuasai insya Allah. Walaupun kita mengucapkannya, mengalunkan nadanya itu memang berat ya, taruhlah berat, ngotot taruhlah gitu, tapi tidak apa-apa. Itu tidak akan sedikit mempengaruhi, tapi tidak begitu signifikan. Nah, kemudian tentang nafas ya, nafas ini sangat penting sekali. Sebab kalau nafas kita terlalu pendek juga kurang nyaman ya. Jadi kita mengalunkan ayat-ayat suci Al-Quran, sebentar lagi berhenti, baru beberapa kalimat berhenti. Ya boleh-boleh saja, tapi akan mempengaruhi keindahan alunan nada kita ya, akan mempengaruhi alunan-alunan nada yang kita senandungkan. Berbeda kalau kita mempunyai nafas yang cukup ya, bukan panjang ya, cukup lah. Buat kita ini yang penting adalah punya nafas yang cukup. Syukur kalau panjang. Nah, untuk memperoleh napas yang cukup itu biasanya ada latihan pernapasan.
ya, latihan pernapasan. Itu latihan pernapasan bisa dilakukan tiap pagi, tiap sore, atau setiap waktu semau kita, tidak apa-apa. Jadi teknik yang paling sering digunakan oleh para qori-qoriah untuk melatih dan mempunyai napas yang panjang ini, yaitu dengan melatih pernapasan. Teknik yang pertama adalah kita menarik napas. Ditarik, kita masukkan lewat hidung. Nah, habis itu kita tahan di perut. Jangan disimpan di dada ya, disimpan di perut. Nah, kemudian kita keluarkan, ditahan semampunya, kuatnya 5 detik, kemudian keluarkan pelan-pelan melewat mulut. Mendesir, keluarkan pelan-pelan, sedikit demi sedikit, sedikit demi sedikit. Begitu seterusnya. Jadi teknik yang pertama yaitu ambil napas lewat hidung, ditahan. Kalau yang pertama tadi 5 detik, kemudian ditambahi 6 detik, kemudian ditambah terusnya 7, 8, 9, 10, atau kalau sudah kuat bisa 1 menit. Ya, itu terus begitu seterusnya. Jadi insya Allah kalau sering ini dilatih, ini saja. Kalau sering kita latih, insya Allah kita akan mempunyai napas yang cukup. Ya, kemudian selanjutnya adalah ilmu tajwid. Jadi kawan-kawan yang masih belum tahu sama sekali ilmu tajwid, ya, bisa belajar dulu ilmu tajwid sama kawan-kawan atau guru-guru ngaji ya, belajar semampunya supaya nanti ketika kita bertilawah ada peningkatan yang sangat bagus. Terakhir adalah tentang keikhlasan kita di dalam membaca. Dengan ikhlas kita membaca, maka akan melahirkan ketenangan dan penjiwaan, mengangan-angan tentang makna yang terkandung di dalam ayat-ayat suci Al-Quran itu. Jadi inti daripada tata tilawah ini adalah yaitu tentang pengaturan suara. Kalau suara itu dimulai dari suara yang paling rendah, tidak langsung tinggi, supaya nanti ketika jawab kita tidak kelabakan. Kemudian tentang pernapasan, ya, napasan ini sangat penting sekali. Kalau terlalu pendek ya kurang enak juga. Ya paling tidak sedang lah, punya napas yang sedang cukup. Kemudian tentang tajwid ya, yang terakhir yaitu tentang keikhlasan yang akan melahirkan ketenangan, penjiwaan sambil mengangan-angan makna yang terkandung di dalam kitab suci Al-Quran itu. Rupanya hanya sampai di sini. Sedikit ulasan tentang ilmu tata tilawah ini. Mudah-mudahan kita bisa mengambil ilmu yang terkandung di dalamnya dan kita akan bisa mempraktekkan untuk bisa mengalunkan nada-nada ayat suci Al-Quran ini dengan baik. Akhirnya saya khilaf, mohon maaf. Kita akan ketemu lagi di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.